Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bella Vista. Saya merupakan peserta Latsar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Angkatan 6 dan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menampilkan berdiskusi ya, maksudnya mohon maaf berdiskusi tentang nilai berakhlak core values ASN. Jadi di sini nanti kami akan memberikan contoh implementasi kegiatan yang dapat kami lakukan di masing-masing instansi seperti itu. Sebelumnya saya panjatkan dulu puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kelancaran pada kegiatan hari ini. Amin. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama, boleh silakan dokter perkenalan diri. Oke, perkenalkan nama saya Fadila Balkis Nur Fitria. Saya merupakan CPNS yang sedang mengikuti Latsar CPNS Kota Pangkal Pinang tahun 2022 di Angkatan 6, kelompok 3. Sekarang saya bertugas di UPTD Puskesmas Melintang sebagai dokter umum ahli pertama. Terima kasih dokter. Terus boleh rekan saya Ruwati Nurmasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwati Nurmasari. Saya bertugas di UPTD Rumah Sakit Umum Depati Hamzah. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 6 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Jabatan saya sebagai ahli pertama apoteker. Apoteker di mana, Kak? Di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Kak ya. Selanjutnya, boleh silakan Niken. Baiklah, terima kasih Kak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Agustina. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kota Pangkal Pinang. Saya dari Angkatan 6, kelompok 3. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang dengan jabatan Maaf, sudah selesai nih Ken ya? Ya, silakan Kak Bella. Oke, baiklah. Itu tadi perkenalan dari rekan-rekan kami, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Angkatan 6. Selanjutnya saya spill dikit ya, izin. Jadi core values ini itu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo itu pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Nah, di mana peluncuran core value ini untuk ASN sendiri itu namanya berakhlak. Nah, berakhlak itu sendiri ada akronimnya, yaitu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Seperti yang kita ketahui juga bahwa fungsi dari ASN ini yaitu ada 3 sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan implementasi kegiatan dari nilai-nilai berakhlak yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Dr. Fadila untuk waktu dan tempatnya, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini, saya akan coba bahas tentang 2 poin core value berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah,
masing-masing core value ini itu punya 3 panduan perilaku. Jadi untuk berorientasi pelayanan ini ada 3 panduan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Panduan perilaku yang kedua ini adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta panduan perilaku yang ketiga ini ada melakukan perbaikan yang tiada henti. Nah, di instansi saya, yaitu di Puskesmas Melintang, dalam kapasitas saya sebagai dokter umum, beberapa kegiatan itu bisa dilakukan untuk mengimplementasikan panduan perilaku ini ya. Nah, untuk panduan yang pertama tadi, contoh kegiatannya misalnya bisa menyediakan kotak saran di Puskesmas Melintang dan rutin untuk mengecek review Vaskes kami, yaitu Puskesmas Melintang, di JKN Mobile untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas Melintang. Nah, tentu saja nanti kritik dan saran itu akan berusaha kami tindak lanjuti, akan menjadi input buat rapat-rapat kami untuk core value yang ketiga nanti. Maksudnya panduan perilaku yang ketiga nanti. Nah, contoh yang kedua ini gimana sih kita mengimplementasikan panduan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini bisa dengan melakukan in-house training tiap tahun tentang pelayanan prima bagi pegawai Puskesmas Melintang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang ketiga ini tadi contohnya adalah dengan input dari kotak saran dan dari review Vaskes di JKN Mobile. Nah, nanti kita akan menggunakan input tersebut untuk melakukan evaluasi jalannya kegiatan di Puskesmas Melintang melalui misalnya kegiatan lokal harian ini gitu. Nah, ini untuk yang pertama, core value yang pertama. Core value yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel ini juga ada 3 panduan perilaku ya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, simpel sih contohnya, bisa dengan membiasakan datang tepat waktu atau sebelum waktunya sesuai jadwal pelayanan Puskesmas Melintang. Yang panduan perilaku yang kedua, ini adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, di Puskesmas ini tentu saja banyak fasilitas yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan uang milik negara ya. Misalnya alat tensi, headlamp untuk lampu di kepala, terus ada lagi alat bedah, minor set, alat THT. Nah, alat-alat tersebut fungsinya vital untuk jalannya pelayanan di Puskesmas. Dan tentu saja harus dirawat, dikalibrasi berkala, dan dicek tiap hari apakah masih berfungsi dengan baik agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga ini panduan perilaku akuntabel adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Misalnya dengan menolak kiriman hadiah dari pasien dan menjelaskan kalau misalnya petugas tidak bisa menerimanya karena kiriman hadiah tersebut termasuk ke dalam gratifikasi. Kira-kira itu contoh-contoh kegiatan yang bisa diimplementasikan dalam kapasitas saya sebagai dokter umum di Puskesmas Melintang. Baik, saya kembalikan ke Bella. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin kita langsung saja ya, bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada dokter Fadila terkait apa yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, seperti itu. Ada, kalau nggak ada dari Bella sih mau nanya. Boleh, Bel. Jadi dokter, kalau misalkan selama dokter bertugas itu pernah nggak sih memang ditemukan itu ada
kotak sarannya itu ada isinya gitu. Maksudnya memang masyarakat tuh memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan dari puskesmas atau apapun gitu. Ada Bel. Jadi emang kita rutin kan ngecek review di ini ya, di mobile JKN, karena masyarakat sekarang kan udah 4.0 ya. Udah melek teknologi rata-rata. Jadi sering ada masyarakat yang meninggalkan nanti kritik dan saran di situ ya. Memang biasanya seputar pelayanan di puskesmas. Ada misalnya yang mengeluh tentang pelayanannya yang alurnya mungkin belum belum bisa dimengerti gitu. Nggak terlalu gampang dimengerti alurnya. Terus mungkin ada beberapa miskomunikasi yang akhirnya membuat pasien meninggalkan kritik di situ ya. Tetap kami terima kritik dan sarannya dan kami bahas di Lokakarya Mini yang rutin ada dilakukan di tiap bulan di Puskes. Nah, setelah itu nanti ya kita sama-sama diskusi untuk menentukan langkah apa yang bisa dilakukan supaya yang dikeluhkan itu tidak terjadi lagi gitu. Baiklah, terima kasih dokter ya atas jawabannya ya. Sama-sama Bella. Teman-teman lain bagaimana? Sudah jelas ya? Sudah cukup jelas. Terima kasih dokter Bella. Baiklah, selanjutnya kita next ke nilai berakhlak yang lain ya. Boleh saya minta kepada rekan saya, Ruwati Nurmasari, untuk memberikan implementasinya ya dalam instansi RSUD ya. Terima Sebagai kasih Bella. apoteker. Ya, di sini core value yang ketiga yaitu kompeten. Di sini saya mau menyampaikan apa yang bisa saya lakukan sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah. Di sini core value yang pertama panduannya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, untuk yang pertama ini, contoh sikap dan perilakunya yang dapat dilakukan oleh apoteker di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah yaitu belajar mandiri setiap hari. Itu harus ya, maksudnya ya kita setiap hari harus belajar juga untuk menambah ilmu dan kayak membuat orang lain percaya ya maksudnya. Terus yang kedua yaitu mengikuti webinar kefarmasian. Selain itu juga bisa belajar secara kelompok dengan apoteker-apoteker di rumah sakit juga. Dan juga meningkatkan kemampuan terkait teknologi informasi yang selalu berkembang. Terus yang kedua ini ada membantu orang lain belajar, saling sikap dan perilaku yang bisa diterapkan yaitu saling memberikan informasi terkait obat, pelayanan farmasi klinis, juga pengelolaan obat kepada sesama apoteker dan asisten apoteker. Nah, biasanya kita ada diskusi ya, maksudnya antara satu apoteker dengan apoteker lain atau dengan asisten apoteker. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini yang pasti yang pertama adalah bekerja sesuai SOP. Lalu di sini kita juga harus menjaga kesehatan fisik dan mental, menyiapkan kemampuan terbaik yang tadi dengan belajar dan berdiskusi dengan sesama apoteker atau asisten apoteker. Ya udah itu aja. Terus yang core value yang selanjutnya yaitu harmonis. Harmonis di sini ada 3 panduan yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, itu yang bisa diterapkan bekerja sama dengan baik dengan setiap pegawai apapun latar belakangnya, lalu kepada pasien juga tidak membeda-bedakan dan semuanya harus, misalnya nih dalam memberikan obat itu semuanya harus berdasarkan nomor antrian karena kan banyak banget kan pasien di sana. Terus yang kedua tuh menolong orang lain. Nah, ini biasanya
banyak pasien-pasien lansia itu yang kesusahan naik tangga. Soalnya poli itu di lantai 2 di sana, jadi kadang-kadang kita kalau pergi sering lihat pasien-pasien itu naik tangga sendiri kayak gitu. Dan di sini kita bisa membantunya dan membantu pasien yang bertanya tentang ini ya, apa sih namanya? Ruangan biasanya. Soalnya rumah sakit umum itu terlalu besar ya menurut saya. Maksudnya besar dan ruangan farmasinya tuh jauh. Biasanya pasien-pasien rawat inap itu kadang-kadang ke farmasi rawat jalan kayak gitu. Terus ya udah kita nunjukin jalannya kayak gitu. Terus yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, di sini kita ya sebisa mungkin ya membuat suasana kerja tuh baik biar hasilnya juga baik nanti ujung-ujungnya. Terus di sini kita kan nggak tahu kan kapan kita membuat orang sakit hati atau kita yang sakit hati malahan. Ya di situ namanya juga kerja ya harus habis-habis di situlah maksudnya. Jadi jangan sampai terlalu dibawa ke hati kalau ada permasalahan sedikit-sedikit. Terus tidak mencari keributan dengan menyebarkan fitnah dan lain-lain. Itu aja kah, moderator Bella? Atau Iya. Kortorio selanjutnya? Masih saya? Ini mau nanya dulu nih, kalau misalnya seminar kefarmasian di sini, di Pangkal Pinang tuh seberapa sering sih, dan biasanya tuh harus misalnya berbayar, itu biasanya mengeluarkan biaya sendiri atau dari institusi pernah dibayarin ya? Biasanya mengeluarkan biaya sendiri ya. Jadi kayak seandainya kita ke webinar tetap menggunakan biaya sendiri. Ya. Jadi segala kemampuan dikerahkan ya. Menjadi ASN sejati. Insya Allah ya. Semoga kita semua bisa menerapkannya nilai-nilai core values ini. Bagaimana saudara rekan saya Rati Nurmasari, Kak Sari ya panggilannya ya? Ya. Sudah? Maksudnya di sini loyal masih saya tidak ya, Bel? Loyal, nggak apa-apa. Kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa. Nanti selanjutnya saudari Niken. Oh iya, selanjutnya saya lanjutkan ya, loyal di sini panduannya ada 3, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah, itu dapat dilakukan dengan cara menjalankan sholat 5 waktu ya, kita sebagai muslim ya wajib ya. Terus mengambil keputusan dengan musyawarah, biasanya ada beberapa hal yang harus diputuskan, kita bermusyawarah dulu. Terus berlaku adil, terus apel pagi setiap Selasa Kamis ya kalau di rumah sakit umum. Terus menghormati siapapun yang lebih tua, apapun profesinya. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Itu dapat dilakukan dengan dari diri kita sendiri ya, maksudnya kita kan sebagai CASN ya, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang negatif dan melanggar hukum. Terus tidak menjelek-jelekan sesama ASN, tidak menyebarkan apapun kekurangan dan rahasia dari instansi tempat kerja ataupun dari pemerintah kita. Terus menjaga harga diri pimpinan dengan tidak menjelekannya kepada orang lain. Biasanya kan kita sering tuh pimpinan yang kita nggak suka dengan keputusannya dan lain-lain, ya sebaiknya kita diam saja maksudnya. Maksudnya kalau mau memberi solusi tidak apa-apa, tapi jangan menjelekkan seperti itu. Nomor 3, menjaga rahasia jabatan negara. Di sini contoh yang bisa saya dilakukan itu menjaga kerahasiaan data pasien ya. Ini kayaknya sepertinya seluruh nakes harus wajib. Sudah Bel, saya itu saja yang bisa saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Bella. Oke, terima kasih kepada rekan saya Kak Sari. Saya rasa kita lanjut ya, rekan-rekan semua ya.
Baiklah, rekan-rekan semua, kita lanjutkan ya untuk core value selanjutnya kepada Saudari Niken. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua core value yang terakhir, yaitu ada adaptif dan kolaboratif. Yang pertama yaitu panduan perilaku dari adaptif ini, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, di mana di sini kita artinya harus update teknik-teknik terbaru dan alat-alat yang lebih canggih. Misalnya sekarang pendaftaran pasien tidak lagi secara manual, tapi sudah secara online atau digital. Kemudian yang panduan perilaku yang kedua yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Seperti misalnya saat pandemi COVID kemarin kita bisa memberikan pelayanan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk panduan perilaku yang ketiga itu bertindak proaktif, di mana kita bisa mengedukasi pasien atau keluarga pasien dalam penerapan cuci tangan yang baik dan benar untuk pencegahan infeksi nosokomial. Selanjutnya nilai yang terakhir itu kolaboratif. Di sini juga ada 3 panduan perilaku. Yang pertama itu memberikan kesempatan pada pihak lain untuk berkontribusi. Di sini kegiatannya bisa bekerja sama dengan dokter objin dalam menjalankan praktik bidanan, kemudian bekerja sama dengan teman sejawat lainnya seperti farmasi dalam pemberian obat-obatan, kemudian bekerja sama juga dengan analis kesehatan dalam pemeriksaan laboratorium yang diperlukan. Panduan perilaku yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Di sini kita bisa melakukan diskusi dengan rekan kerja jika tidak ada perkembangan misalnya dalam proses persalinan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu panduan perilakunya yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Misalnya saat ada suatu masalah kita melakukan rapat antar sektor. Dan dalam rapat tersebut kita bahas dan cari penyelesaian dari masalahnya dari berbagai sektor yang bekerja sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Niken atas penjelasannya. Dari rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas terhadap Saudari Niken yang paparkan tadi? Sudah cukup ya. Kalau tidak, izinkan moderator yang bertanya ya. Kan kalau misalkan tadi kan ada salah satu implementasi kegiatannya kan edukasi cuci tangan ya. Berarti itu sudah dilaksanakan ya? Kalau di rumah sakit sekarang itu jarang sih edukasinya, palingan cuma sekedar mengingatkan ibu cuci tangan tapi nggak dijelaskan gitu harus prosedurnya gimana. Tapi kan pasiennya nggak tahu. Berarti nextnya itu Niken bakal ini ya bantu buat jelasin gitu ya? Nggak ada sih yang jelasin, tapi maksudnya tuh jarang gitu, nggak semua. Boleh bantu. Ada sebagian yang nggak ngejelasin kan gantian sip-sipnya. Iya. Mau tanya juga dong. Apa? Moderator. Bagaimana dokter? Ini kalau misalnya merawat pasien melahirkan, biasanya pasien bersalin, itu biasanya kolaborasinya tuh dengan siapa aja sih kerjasamanya biasanya terus sampai pasien selesai pulang tuh di rumah sakit? Gantung biasanya kalau misalnya normal itu sama dokter objin aja. Misal kalau misalnya sesar itu sama perawat di ruang operasi. Oh, sama dokter jaganya juga ya? Dokter jaga ya. Kalau misalnya dia melahirkannya secara sesar itu sama dokter jaga untuk perawatan bayinya biasanya. Kalau yang sesarnya objinnya. Ke dokter anak ya? Oh gitu ya. Banyak juga berarti. Maaf nih juga mau bertanya, berarti bidan juga masuk ke ruang operasi ya, maaf ya? Iya biasanya kalau misalnya ada ibu misalnya kan tidak memungkinkan untuk bersalin normal, biasanya itu dilakukan operasi. Jadi yang bidannya ikut mengantar pasien ke ruang operasi, kemudian menunggu
nunggu di dalam ruangan operasi, menunggu bayinya dikeluarkan dari dalam perut ibunya. Kemudian kita langsung melakukan tindakan perawatan bayi baru lahir. Baru selanjutnya nanti kalau sudah selesai baru dibawa ke ruangan. Dan dikonsulkan sama dokter anak. Ini nggak sih inisiasi menyusui dini nggak sih biasanya kalau di rumah sakit umum? Terkadang tergantung kondisi ibu, tergantung kondisi dan situasi. Kalau memungkinkan biasanya IMD. Oh. Baiklah, kita rasa sudah cukup jelas ya rekan-rekan semua ya, dari apa yang rekan-rekan jelaskan terkait implementasi kegiatan di instansi masing-masing. Saya mau tanya dong, apa sih harapan teman-teman semua untuk ASN ke depan? Kan kita tahu misalnya kan banyak tuh apa sih namanya, isu-isu ya, maksudnya kayak kita dengar hal-hal negatif terkait ASN gitu. Boleh dari rekan Sari ya, Kak Sari boleh. Makasih Bella, moderator Bella, makasih. Harapan saya ya, semoga kita sebagai ASN ini bisa bekerja dengan lebih profesional, lebih optimal, juga dengan menerapkan core value tadi itu yang apa, berakhlak kayak gitu. Tapi saya rasa ya kalau sekarang ya, insya Allah ya dengan ASN yang sekarang yang direkrutnya dengan cara yang sedemikian rupa dan dilatih dengan cara sedemikian rupa, insya Allah kedepannya bakal lebih baik lagi. Saya percaya itu. Soalnya saya lihat tuh kayak kok maksudnya ya maksudnya kita tuh direkrutnya dengan cara yang benar-benar harus bersaing satu sama lain, benar-benar. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, insya Allah ya. Selanjutnya boleh dari saudari Niken, harapannya gimana nih dari pribadi Niken sendiri? Harapannya kita sebagai calon ASN yang baru-baru ini bisa merubah stigma negatif dari masyarakat tersebut dengan secara perlahan-lahan. Jadi ASN yang lain tuh bisa ikut bareng-bareng untuk merubah stigma negatif itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Dr. Dila, boleh harapannya? Harapannya ya semoga kita bisa terus-terus ya konsisten istiqomah, bisa terus kuat dalam mengimplementasikan core value yang udah kita pelajari dan kita coba implementasi ya. Terus ya semoga kita tadi bisa mengubah stigma orang tentang pelayanan publik yang buruk di layanan pemerintah. Dan semoga ASN juga bisa makin sejahtera. Amin. Amin. Ya benar. Dan Latsar inilah ya rekan-rekan semua ya jadi wadah bagi kita ya untuk bisa mengembangkan potensi gitu ya, belajar banyak hal terkait dengan ASN yang ideal ya, harapannya ya gitu ya, kita bisa jadi ASN yang ideal ya. Amin. Baiklah, saya rasa cukup ya rekan-rekan semua ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi itu bisa kita ilhami gitu, maksudnya bisa masuk ke dalam hati kita, terus bisa kita implementasikan dengan istiqomah ya kalau kata Dr. Dila tadi ya. Insya Allah ya. Baiklah rekan-rekan semuanya, izinkan saya Bella Vista sebagai moderator untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya
Terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga kita semua diberikan terus untuk bisa menjalankan Latsar ini sampai tuntas, kemudian lulus secara bersama-sama gitu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.